Oke, jadi gue dapat banyak DM ya dari kalian semua, kalau kalian tuh minta outlook Bitcoin dan market crypto ke depannya kayak gimana gitu ya. Jadi gue bakal share ke kalian ya, mungkin cuman sekitar 5 menitan, mungkin nggak lama, tapi ya semoga ini membantu ya. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama. Oke, jadi per hari ini ya Bitcoin tuh 68.370-an ya. Ini di 26 Februari ya, kemungkinan besar gue bakal uploadnya besok ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, memang Bitcoin tuh baru mengalami penguatan sekitar 6% ya kemarin ya. Dan menurut gua, bounce ini adalah bounce yang cukup tinggi ya kalau kita lihat. Ini alasan kenapa bisa bounce karena kalau kalian lihat di area 62.000 something, ini adalah supportnya. Dan support sebelah sini tuh baru pertama kali disentuh ya, which is ini fresh zone. Kalau misalnya kalian masih belum ngerti fresh zone dan juga test zone, kalian bisa lihat video YouTube gue yang sebelum-sebelumnya ya. Itu ada udah gue bahas. Dan kalau sekarang, kalau misalnya gue lihat, ini Bitcoin ada potensi mengalami ya kenaikan sampai mungkin sekitar 75 ribuan. Ya, kenapa? Karena kalau kalian lihat dari resistannya aja sebelah sini, ini udah berkali-kali disentuh. Ya, kalian bisa lihat di sebelah sini, ini udah pertama kali disentuh, dua kali disentuh, tiga kali disentuh. Ya, dan biasanya yang keempat kali itu bakal langsung ditembus gitu resistannya. Jadi kalau untuk target gue pribadi, mungkin untuk minggu depan ya, Bitcoin tuh would be trading di atas 70-an ribu gitu ya, bakal ke atas 70-an ribu. Dan kalau kalian lihat di time frame daily juga, ya ini sebelah sini, kita lihat ada yang namanya bearish order block di area 74.000 something. Ya, jadi target Bitcoin gua untuk sekarang yaitu di area 75 ribuan. Ya, 75 ribu would be the next target for Bitcoin menurut gua pribadi. Ya, ini kurang rapi sebenarnya gua gambarnya. Nah, seperti ini ya di sebelah sini. Ya, ini sangat-sangat wajar menurut gua kalau Bitcoin tuh nyampe ke 75 ribu gitu. Nah, tapi ada satu hal juga yang harus kalian waspadai ya. Walaupun kita mungkin minggu ini bakal mengalami kenaikan atau minggu depan bisa gue bilang, yaitu tetap ya, ini di bawah masih ada dua liquidity yang belum di sweep. Ya, which is ini kemungkinan besar bakal di sweep lagi. Ini tuh terjadi seperti saat waktu itu tarif Trump pertama kali di bulan April ya. Sebelah sini Februari sampai April ya, sebelah sini kalian bisa lihat bahwa ini liquidity-nya tuh di sweep dulu. Baru itu terjadi yang namanya bottoming. Ya, jadi ini ada kemungkinan untuk area 59.000 tuh bakal di sweep kembali. Mungkin ketika ini udah naik ke atas ya, mungkin ini anggap aja bener ya analisanya. Dia bakal turun dulu untuk nge-sweep sekali, naik lagi, dia sweep lagi. Kemungkinan besar kayak gitu. Dan perlu kalian perhatiin juga bahwa setiap kali bottom bear market itu bukan dalam waktu bentar gitu akumulasinya. Fase akumulasi dari fase bear market sebelumnya, coba gue ganti chartnya ya ke chart yang cukup panjang. Nah, kalian bisa lihat bottom bear market nih sebelah sini. Ini butuh waktu yang cukup lama. Ini adalah fase akumulasi di bear marketnya sebelah sini. Ini kalau misalnya gua tarik, ini butuh sekitar 259 hari gitu ya, atau mungkin 1,5 tahun lebih. Bukan 1,5 tahun, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan lah ya, sekitar 8 bulanan. Itu untuk sideways-nya di bear market ya. Dan satu lagi dari sebelah sini kita juga bisa lihat ya. Ini gue tandain dulu. Ini adalah fase sideways-nya sebelum dia mengalami breakout lagi ke atas. Nah, ini kita kalau misalnya kita tarik dari sebelah sini sampai sebelah sini, ini 133 hari, yaitu sekitar 4 bulanan lebih ya. Jadi sideways di bear market tuh bukan sebentar gitu, bukan kayak cuman turun ya, turun nih kayak gini nih, kayak sebelah sini. Ini kan cuma sebulan nih sideways-nya nih pas lagi tarif Trump pertama sebelum akhirnya terbang lagi. Nah, ini tidak akan terjadi seperti itu menurut gua pribadi. Jadi mungkin sideways-nya bakal cukup lama, walaupun ya sekarang kita udah di fase di mana ini udah area bottoming. Kalau kita lihat di chart monthly, yaitu di MA50-nya, which is by historical tuh selalu menjadi area bottoming-nya setiap kali ini hit gitu ya. Ini harusnya gue pakai chart yang lebih jauh lagi ya. Ini gue pakai Coinbase cuma sampai 2015. Tapi di sebelah sini ada kemungkinan besar akan terjadi yang namanya fase akumulasi lagi atau untuk bottom for Bitcoin-nya gitu. Tapi kalau untuk sekarang ya kita mungkin bakal lihat ada relief bounce sedikit sebelum akhirnya ya dia mengalami penurunan lebih lanjut seperti itu. Dan satu lagi, gue bakal share data dari CryptoQuant untuk kalian sebelah sini. Ini platform berbayar, tapi ini gue bakal share ke kalian gratis ya di video kali ini. Jadi sebelah sini kalian bisa lihat, ini adalah on-chain indicator yang namanya tuh MVRV percentile. Ya, jadi sebelah sini bisa nandain kapan itu marketnya udah cenderung murah atau bottoming atau belum gitu ya.
Nih kalau kalian lihat, ini ada yang namanya low signal sebelah sini, ya low signal nih semua yang warna biru ini, ya ini menandakan bahwa ini udah di deket bottom bear marketnya gitu. Karena di last bear market itu terjadi seperti ini juga, yaitu udah jadi warna biru, di saat COVID juga jadi warna biru, di bear market sebelumnya warna biru. Ya sama seperti di bear market 2015, 2013 dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya gue ditanya apakah ini udah bottom, menurut gue belum. Tapi ini kita bakal lihat ada relief bounce sedikit sebelum akhirnya ya kita bakal melakukan penurunan lagi. Jadi ya semoga kalian bisa memanfaatkan momentum sebentar ini ya untuk relief bounce ini untuk kalian kalau misalnya mau nge-trade long ataupun ya apapun itu ya, atau kalian misal mau jual sebagian spot kalian atau apapun itu ya silahkan aja gitu, not financial advice juga. Ini gue pure cuma kasih outlook ke kalian. Dan ingat, gue juga manusia, gue bisa salah. Tapi ini data yang benar-benar gue share ke kalian secara transparan gitu. Dan ini benar-benar dari isi kepala gue juga gitu ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video outlook dari gue. Dan kalau misalnya kalian pengen dapat outlook lebih banyak lagi, ya gue setiap hari share yang namanya daily analysis itu di Trade with Sender. Jadi kalian kalau misalnya mau lihat outlook seperti ini, kalian tinggal cek link di deskripsi aja.